Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah belajar Pak Guru Rahmat. Semoga kegiatan ini berguna dan bermanfaat. Bab 2, kelas 11 untuk SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah. Mempelajari teks eksplanasi. Dengan mempelajari teks eksplanasi, maka siswa diharapkan 3.3 mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. 4.3 mengonstruksi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. 4.4 memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaannya. Materi teks eksplanasi ini dibagi menjadi beberapa bagian. A. Pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. B. Identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. C. Konstruksi informasi teks eksplanasi. D. Analisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. E. Produksi teks eksplanasi. Kita pasti pernah melihat fenomena pelangi. Biang lala atau disebut pelangi muncul karena pembiasan sinar matahari oleh titik-titik hujan atau embun. Nah, tepat. Teks eksplanasi banyak menceritakan mengenai fenomena atau peristiwa kehidupan. Berdasarkan hal tersebut, teks eksplanasi hampir semua berupa fakta. Berikut rumusan ciri-ciri dalam teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. 2. Deretan penjelas. 3. Interpretasi. 4. Informasi faktual. Dan 5. Bersifat keilmuan. Tujuan utama teks eksplanasi memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara logis dan jelas. Dalam kehidupan, teks eksplanasi ditemukan pada lokasi sosial sebagai berikut. 1. Paparan. 2. Pidato dan ceramah. 3. Tulisan ilmiah. Cobalah perhatikan ada 3 struktur penting dalam teks eksplanasi. Pertama, identifikasi fenomena, latar belakang kejadian. Kedua, proses kejadian, kronologi, dan penyebab. Ketiga, ulasan, mengomentari, konsekuensi. Kita masuk pada materi utama. A. Pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi serta ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Ciri-ciri teks eksplanasi sebagai berikut. A. Struktur terdiri atas pernyataan umum, proses, deretan penjelas, dan penutup. B. Memuat informasi sesungguhnya atau fakta. C. Memuat informasi bersifat keilmuan. D. Menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Kita masuk pada bagian kedua. B. Identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Pertama berupa fakta, kedua adalah gagasan pokok. Fakta adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Fakta terdapat dalam paragraf-paragraf teks eksplanasi. Paragraf eksplanasi dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama. C. Konstruksi informasi teks eksplanasi.
Bagian-bagian teks eksplanasi. Susun ulang teks eksplanasi. Teks eksplanasi diawali dengan pendahuluan yang berisi pernyataan umum. Kemudian, pernyataan umum tersebut dijelaskan oleh beberapa deretan penjelas. Beberapa penjelas tersebut kadang-kadang disimpulkan dalam bagian penutup. Abstraksi merupakan penyajian singkat mengenai isi teks secara jelas dan akurat. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada saat mengabstraksi teks eksplanasi. A. Membaca teks dengan cermat dan teliti. B. Mencatat gagasan-gagasan penting yang tersirat dalam teks. C. Menyusun dan mengembangkan intisari teks berdasarkan gagasan-gagasan penting dengan bahasa Anda sendiri. D. Analisis struktur dan kebahasaan. Struktur teks eksplanasi, kebahasaan teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi, ada pernyataan umum, ada penjelasan proses, ada penutup. Kebahasaan terdiri dari istilah, keterangan waktu, konjungsi. E. Produksi teks eksplanasi. 1. Pola pengembangan dalam teks eksplanasi. 2. Langkah-langkah penulisan teks eksplanasi. 3. Penyuntingan teks eksplanasi. Pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. A. Menentukan topik atau tema. B. Menentukan tujuan penulisan. C. Mengumpulkan data dari berbagai sumber. D. Menyusun kerangka. Dan E. Mengembangkan kerangka menjadi karangan eksplanasi. Langkah-langkah menyunting sebagai berikut. A. Membaca kalimat demi kalimat secara teliti digunakan untuk menemukan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks eksplanasi. B. Membenarkan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks. C. Memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. D. Memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan tepat, atau menambah paragraf runtut. Demikian materi singkat kali ini. Kami berharap para siswa, ayah bunda, serta rekan-rekan guru dan pemerhati bahasa agar tetap memakai buku pegangan yang telah ditetapkan. Kami juga memakai buku pegangan seperti ini untuk menambah pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan semoga kegiatan ini berguna dan bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.